Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan telah melihat dua pria Taisu saat berada di bintang Wanxiang. Tapi sekarang dia hanya melihat satu. Pria Taisu mengenakan armor dewa palsu dan topeng di wajahnya. Sehingga Xiaoyan tidak bisa membedakan satu sama lain di antara dua orang tersebut. Untuk sementara Xiaoyan tidak berniat bertindak. Lagi pula target pria Taisu adalah kelompok orang yang dipimpin 3 keabadian kaisar. Xiaoyan juga bermaksud untuk melihat seberapa kuat pria Taisu itu. Untuk menyimpulkan apakah Xiaoyan memiliki kualifikasi membunuhnya atau tidak jika bertarung dengannya. Tapi jika hanya ada satu pria Taisu, maka hal ini merupakan kesempatan bagus untuk Xiaoyan. Mungkin Xiaoyan bisa menangkapnya, lalu melihat apakah dia dapat mendapatkan beberapa informasi berguna tentang dunia Taisu darinya. Xiaoyan terus menyaksikan pertempuran sengit dari kejauhan. Awalnya dia berpikir itu akan memakan waktu lama. Namun pertempuran itu hanya berlangsung kurang dari setengah batang dupa sebelum menjadi sunyi. Kelompok orang yang dipimpin 3 orang keabadian itu semuanya terbunuh tanpa terkecuali. Setelah mereka mati, pria Taisu menyerap esensi darah mereka ke dalam armor dewa palsu. Armor dewa palsu adalah sarana mutlaknya. Dia dapat mengubahnya menjadi bentuk senjata ataupun pertahanan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat kekuatan armor dewa palsu. Tetapi dia tidak berharap bahwa kekuatannya akan sangat menakutkan, sehingga dapat membunuh ketiga makhluk keabadian dalam waktu singkat. "Mundur," ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan menyelam ke dalam kabut abu-abu. Adapun Senju dia selalu bersikap berani. Tetapi setelah menyaksikan bagaimana 3 keabadian itu terbunuh dengan mudah, dia tidak berani membantah. Senju mengangguk berat, kemudian mengikuti Xiaoyan untuk mundur ke hutan. "Sial, dia sepertinya mengejar," ucap Senju mengerutkan keningnya sambil melarikan diri. Xiaoyan memimpin kerumunan untuk pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Senju, dia membalikan tubuhnya ke belakang. Kekuatan jiwa di tingkat domain melonjak keluar mencoba mendeteksi aura di sekitarnya. Namun bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia tidak dapat menangkap aura secara akurat. Tapi satu hal yang pasti, orang kuat dari Taisu ini memang mengejarnya. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan jatuh ke dalam pemikiran. Yuto dan Senju sama-sama keabadian kaisar. Adapun kedua wanita itu meskipun Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatannya, mereka pasti orang kuat di tingkat keabadian kaisar. Jadi sudah jelas bahwa alasan mengapa pria Taisu mengejar itu pasti menargetkan 4 makhluk keabadian ini. Sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan semua orang mengikuti Xiaoyan untuk berhenti. "Tidak perlu melarikan diri, kita sudah dikepung." "Tidak, maksudku adalah kalian berempat sudah dikepung. Tujuan orang ini hanya untuk makhluk keabadian," ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, mereka berempat menatap Xiaoyan serempak. Mata mereka aneh dan mereka berpikir di dalam hatinya, mungkinkah Xiaoyan benar-benar hanya seorang Dewa Dou? Jelas Senju dan Yuto yang telah mengalami pertempuran dengan Xiaoyan mengerti bahwa kekuatan sejati Xiaoyan sangat mengerikan ketika bertarung. Hanya saja aura yang memancar dari tubuh Xiaoyan saat ini memang Dewa Dou, dan itu hanya Dewa Bintang 8. Secara alami tidak ada daya tarik sama sekali untuk pria Taisu. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" ucap Senju bertanya tanpa sadar. Ekspresi wajahnya menjadi serius. Setelah suara itu jatuh, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Mereka memutar kepala mereka lagi, dan mereka berempat menemukan bahwa sosok Xiaoyan sedang duduk bersila di atas mahkota pohon besar. Memandang mereka berempat dengan tenang, seolah-olah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan dia.
Sial, sekarang situasinya mendesak. Pria bertopeng itu sangat kuat. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak bisa menjadi lawannya. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus melarikan diri secara terpisah. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Ucap Senju mengutuk marah. Dia tidak berani membuka mulutnya untuk Xiaoyan. Sosok Senju bergerak lebih dulu. Tetapi saat dia bergegas keluar, tiba-tiba saja dia ditembak mundur seolah-olah dipukul dengan keras. Adapun Yuto dan kedua wanita itu, mereka memilih untuk tetap tinggal daripada ceroboh. Dengan kekuatan Yuto, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dengan aman. Jadi akan lebih baik memilih untuk diam dan menggantungkan harapannya pada Xiaoyan. Tetapi untuk Xiaoyan, apakah dia akan membantu mereka? Yuto tidak yakin. Saat ini berlari adalah kematian dan tidak berlari adalah kematian. Jadi lebih baik untuk tinggal dan menyerahkan pada takdir. Pada saat ini di ujung jauh sesosok hitam yang diselimuti energi merah melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali dia mengambil langkah, dia berteleportasi sejauh ratusan kaki. Dan dia berada di depan mata semua orang dalam sekejap mata. Sudut mulut Senju dipenuhi darah. Setelah dia berhasil menstabilkan tubuhnya, dia melihat sosok di depannya dengan mata muram. Untuk sekarang sudah terlambat bahkan jika dia ingin melarikan diri. Kekuatan orang ini setidaknya adalah keabadian Kaisar langkah kelima. Karena kita tidak bisa pergi, maka kita hanya bisa menghadapinya bersama-sama. Dengan begitu mungkin masih ada secercah harapan. Ucap Senju mendorong semua orang untuk bergandengan tangan. Setelah itu Senju tanpa sadar menatap Xiaoyan. Namun dia mendapati bahwa Xiaoyan tidak hanya tidak memperhatikan mereka, tetapi malah duduk bersila dengan mata tertutup. Senju menggertakkan giginya. Jika Xiaoyan bersedia membantu mereka, Xiaoyan akan membantu tanpa dia minta. Tapi jika Xiaoyan tidak mau, maka tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sementara itu sosok Taisu sudah membungkus tinjunya dengan aura merah. Saat berikutnya dia berteleportasi langsung ke arah Senju. Wajah Senju suram. Dia tidak tahu mengapa pria Taisu benar-benar mengincarnya terlebih dahulu. Apakah karena wajahnya sangat menantang? Senju menggertakkan giginya. Dia sepertinya sudah mempersiapkan pertarungan. Segera penggaris besar berdiri di depannya. Tinju pria Taisu ini mengenai senjatanya. Tapi itu hanya sesaat sebelum terdengar suara teredam yang sangat keras. Penggaris besi yang selalu dibangga-banggakan Senju sebenarnya langsung hancur di bawah tinju pria Taisu. Melihat adegan ini pupil mata Senju tiba-tiba menyusut. Tinju pria Taisu melewati penggaris besi yang hancur dan mendarat tepat di dada Senju. Saat tinju itu mengenai Senju, itu langsung berubah menjadi cakar yang sangat tajam. Mencoba menembus ke arah jantung Senju. Namun ternyata itu tidak berhasil. Sepertinya Senju memiliki armor bagian dalam dengan pertahanan yang sangat kuat. Yang bahkan mampu memblokir pukulan fatal dari pria Taisu itu. Pria Taisu mengerutkan keningnya saat melihat pukulannya tidak berhasil menembus jantung Senju. Tetapi kali ini Senju tidak memilih untuk bertahan. Aura keabadian yang kuat mengalir ke dalam tinjunya. Senju tahu bahwa pertahanan terbaik sekarang adalah melawan balik secara langsung. Dengan situasi seperti ini tidak mungkin bagi pria Taisu dapat menghindar. Dan pukulan Senju yang mengandung kekuatan penghancur berhasil mengenai dada pria Taisu itu. Dengan suara dentuman keras sosok Taisu ditembak ke belakang. Senju menghembuskan nafas berat. Pakaian di dadanya telah robek, memperlihatkan armor besi bagian dalam berwarna emas perak. Meskipun begitu pukulan pria Taisu masih meninggalkan bekas 5 jari. Jika bukan karena pertahanan armor bagian dalam ini, Senju mungkin sudah kehilangan jantungnya. Tidak sia-sia aku membeli armor ini dengan harga mahal di pelelangan. Itu sebenarnya memiliki pertahanan yang sangat kuat, ucap terkejut Senju. Setelah berbicara,
Senju menoleh kepada Yuto dan dua wanita lainnya. Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Jika kalian masih tidak bergerak, nasibmu akan sama sepertiku setelah aku terbunuh. Kekuatan orang ini sangat aneh. Dia tidak memiliki aura keabadian. Selama kita bisa memukulnya, kita memiliki kesempatan untuk menang. Ucap Senju membalikkan tubuhnya menatap tiga orang yang berdiri di sana. Wajah Yuto berat. Dia juga tahu apa yang dikatakan Senju memang benar. Bagi Senju, mati mereka pasti memiliki nasib akhir yang sama. Adapun kedua wanita itu, keduanya menggigit bibirnya dengan ekspresi rumit. Mata keduanya sebenarnya terfokus pada Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dipikirkan Xiaoyan. Adapun dengan Senju, kedua wanita itu memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Lupakan saja, rencananya telah berubah. Ayo mundur, ucap salah satu wanita itu berbisik, dan satu wanita lainnya sedikit mengangguk. Setelah selesai berbicara, kedua wanita itu melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini ekspresi Senju segera berubah. Dia berkata, "Taiking, Yuking, apakah kalian ingin menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan?" teriak Senju dengan tajam. Mendengar kedua nama ini, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan menatap kedua wanita yang hendak melarikan diri itu. Xiaoyan pernah mendengar dua nama ini dari mulut sang ratu, dan keduanya memiliki status kaisar dari kuil pemburu dewa. Sebenarnya sejak awal Xiaoyan sudah mengetahui identitas kedua wanita ini. Hanya saja apa yang membuat Xiaoyan terkejut adalah Senju mengenali mereka. Dengan kata lain, Senju sebenarnya juga salah satu orang yang ditugaskan kuil pemburu dewa untuk Xiaoyan. Jika nyawanya tidak terancam, mungkin Senju terus berpura-pura tidak mengenal mereka. Xiaoyan telah menguji kedua wanita itu sebelumnya. Inilah alasan mengapa Xiaoyan tidak berniat bergerak dari awal hingga akhir. Dia ingin melihat sampai kapan kedua wanita itu menyembunyikan kekuatannya. Sekarang munculnya pria Taisu benar-benar di luar rencana mereka. Senju tidak bodoh. Jika dia membiarkan Yuking dan Taiking mundur, maka dialah yang akan mati di sini. Oleh karena itu dia tidak ragu untuk menghentikan keduanya dengan mengungkapkan identitas mereka. Tapi Senju juga tahu bahwa setelah dia memanggil nama mereka, dia mungkin dalam bahaya. Pada saat ini Yuking dan Taiking juga terkejut. Tapi dia masih berniat mundur terlepas dari ketidaksenangan Senju. Namun setelah jarak mereka mencapai 100 meter, tiba-tiba saja kekuatan kuat memantulkannya kembali. Wajah kedua wanita itu berubah drastis. Jelas bahwa pria Taisu telah memasang penghalang yang kuat, menutupi mereka semua dalam jarak 100 meter untuk memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. "Ayo hancurkan penghalang ini," ucap kedua wanita itu. Tepat setelah kedua wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba saja sesosok mendekat dengan kecepatan seperti kilat. Melihat pemandangan ini wajah Yuking berubah. Saat ini dia tidak peduli lagi tentang menyembunyikan identitasnya. Segera aura kuat dari langkah kelima keabadian kaisar meletus tanpa ditahan. Dengan suara dentang terlihat dua pedang saling bertabrakan di udara dan membuat percikan. "Awalnya aku bertanya-tanya, mengapa kau begitu lama? Ternyata ada makanan besar di sini. Ini akan menjadi pertama kalinya aku menangkap keabadian kaisar langkah kelima sejak memasuki alam Xuanyin. 927. Jangan terkecoh. Mangsa ini tidak boleh lepas," ucap pria Taisu itu yang ternyata adalah 893. Pada saat yang sama di belakang Taiking, sosok Taisu yang disebut 927 juga datang menyerang. "Cih, apakah kau pikir kau bisa menyentuhku? Bermimpilah pria busuk," ucap Taiking. Setelah berbicara, aura kuat dari keabadian kaisar langkah kelima melonjak. Pedang tajam muncul di tangannya dan memblokir pukulan yang datang menyapu. Sekarang dua pria dari dunia Taisu telah bersama-sama lagi. Namun kedua wanita itu juga mengungkapkan kekuatan sejatinya.
Jelas tidak mudah bagi dua pria Taisu untuk langsung membunuhnya. Di sisi lain, Xiaoyan diam-diam jatuh ke dalam perenungan. Dia berkata, "Tampaknya Zuci diam-diam mengatur permainan besar untukku. Sudah jelas bahwa Senju dan kedua wanita itu merupakan orang yang dia kirim untuk membunuhku. Aku bahkan tidak memiliki petunjuk apapun. Tapi sayangnya munculnya kedua Taisu telah mengganggu rencana mereka," ucap Xiaoyan yang duduk bersila di dahan pohon besar. "Yuan apakah Zuci sudah mengetahui hubungan antara aku dan dia?" tanya Xiaoyan. Pada saat ini sang ratu sudah berdiri di sampingnya. "Dia seharusnya sedikit mencurigaimu, tapi dia masih tidak tahu alasan pastinya mengapa kamu memiliki wajah yang persis sama dengannya," ucap sang ratu. "Sekarang dia merasa terancam dan dia berencana untuk membunuhku," ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. "Jangan khawatir, dengan adanya istrimu di sini, bahkan jika Zuci muncul, aku akan menjamin bahwa dia tidak akan menyentuhmu," ucap sang ratu menatap Xiaoyan dengan senyum penuh kasih sayang. Xiaoyan lagi-lagi diperlakukan seperti bocah di hadapan sang ratu. Tapi memang benar jika sang ratu tidak mengikuti Xiaoyan dalam perjalanan ini, mungkin Zuci akan memiliki banyak cara untuk membunuhnya. Meskipun Zuci tidak tahu mengapa Xiaoyan memiliki bentuk wajah yang sama persis dengannya, dengan membunuh Xiaoyan maka dapat menghilangkan alasan apapun. Selain itu, sang ratu telah berada di sisi Xiaoyan sepanjang waktu, sehingga dapat dilihat bahwa identitas Xiaoyan tidaklah sederhana. Jadi membunuh Xiaoyan dapat menyelesaikan semua masalah. Hanya saja Zuci tidak menghitung bahwa Xiaoyan dan yang lainnya akan dicegat oleh pria Taisu yang kuat. Dan tujuan Taisu juga sangat jelas, yaitu memburu keabadian kaisar. Kita tidak harus mengambil tindakan. Tetapi jika Taisu benar-benar memusnahkan mereka dan mengambil kekuatan keabadiannya, aku khawatir pada saat itu mengalahkannya akan sangat sulit, ucap Xiaoyan. Sang ratu mendengarkan Xiaoyan sambil membelai kelinci Bingyun dengan lembut. Dia tidak akan campur tangan dengan apapun keputusan yang dibuat Xiaoyan. Selama itu adalah pilihan yang dibuat Xiaoyan, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Tatapan Xiaoyan fokus pada pertempuran. Saat ini dia masih tidak punya niat untuk bergerak, dan dia masih harus melihat tingkat kekuatan apa yang dimiliki kedua pria Taisu ini. Adapun Taiking dan Yuking, keduanya juga eksistensi kuat di langkah kelima. Saat menghadapi kedua Taisu, itu tidak lagi kehancuran sepihak. Mata kedua wanita itu sedikit terpaku, dan ada juga kemarahan yang melonjak di mata mereka. Awalnya mereka tidak ingin bertindak, tetapi sekarang mereka terpaksa melakukannya. Pada saat ini Yuking bergerak ke atas membawa pria Taisu 893 bertarung 1 lawan 1. Dan Taiking menghadapi pria Taisu yang disebut 927 di sisi bawah. Di samping wajah Senju muram saat ini, tetapi dia juga sedikit lega. Karena jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin menjadi target utama oleh dua pria Taisu. Sekarang dia menatap 4 sosok yang bertempur sengit dan tidak memiliki niat untuk berpartisipasi. Bagaimanapun kekuatannya masih jauh di bawah level mereka. Xiaoyan juga sedikit penasaran. Apakah langkah kelima keabadian kaisar lebih kuat? Atau kedua pria Taisu yang mengandalkan armor dewa palsu lebih kuat? Xiaoyan juga ingin menggunakan ini untuk mendapatkan beberapa informasi lebih lanjut tentang penggunaan armor dewa palsu. Armor dewa palsu sangat kuat. Bahkan tahanan roh membutuhkan banyak waktu untuk menghapus segel pembatas pada avatar Taisu Xiaoyan. Mungkin eksistensi dari dunia Taisu tidak menyangka bahwa batasan pada armor dewa palsu dapat ditembus. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.